Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama, untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu langsung menjelaskan tentang satu sifat koligatif yang pertama. Tapi sebelum masuk ke situ, kita review lagi tentang apa itu sifat koligatif. Oke, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisik dari sebuah larutan yang hanya ditentukan oleh banyaknya atau ditentukan oleh jumlah zat yang terlarut. Jumlah zat terlarut di sini dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan yang akan kita bahas di bab ini itu ada 3, yaitu fraksi mol, molalitas, dan molaritas. Di mana untuk molaritas sudah kalian pelajari di kelas 2 kemarin. Jika kita bicara tentang larutan, maka tentunya ada 2 komponen di dalamnya, yaitu ada zat terlarut dan juga ada pelarut. Nah, pelarut yang akan banyak kita bahas di sini adalah pelarut air. Pelarut yang lain yang bisa digunakan antara lain bisa alkohol, benzena, atau aseton, walaupun itu tidak lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja untuk penurunan tekanan uap. Ini adalah sifat koligatif yang pertama. Fenomena ini bisa kalian temui dan sudah mungkin kalian baca di pertemuan berikutnya, yaitu fenomena di Laut Mati yang ada di negara Yordania, di mana saat kalian berenang di sana, walaupun kalian tidak bisa berenang sekalipun, kalian tidak akan tenggelam, kalian akan mengapung. Nah, apa yang menyebabkan fenomena ini? Karena di dalamnya itu mengandung konsentrasi atau jumlah garam yang relatif tinggi dibandingkan danau atau laut sejenisnya. Karena memang curah hujan di sana sangat jarang dan suhu penguapan itu relatif tinggi. Sehingga jumlah garam-garaman di dalam Laut Mati itu sangat tinggi. Sehingga kita mampu mengapung di atasnya. Oke, kalau kita bicara tentang zat cair, kita ambil contoh air saja. Air jika kita letakkan dalam ruang tertutup, itu sebenarnya dia bisa menguap walaupun tidak dipanaskan. Namun kadar penguapannya relatif lebih rendah daripada saat kita mendidihkan air. Jadi, jika air diletakkan di dalam wadah tertutup pada suhu tertentu, maka akan ada proses perubahan molekul air dari fase cair menjadi fase gas. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 2 labu Erlenmeyer yang ditutup. Di sebelah kiri berisi air murni, air saja, dan di sebelah kanan tabung berisi air gula. Jadi di situ ada partikel zat terlarut, yaitu partikel gula. Air ataupun larutan gula memiliki jumlah tekanan uap tertentu yang saya beri simbol P0, itu adalah tekanan uap pelarut murni atau tekanan uap air, dan P untuk melambangkan tekanan uap larutan. Larutan di sini bisa larutan apa saja, bisa larutan gula, garam, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, P0 untuk menyatakan tekanan uap pelarut murni atau air, sedangkan P menyatakan tekanan uap jenuh larutan. Kalau kalian bandingkan jumlah molekul air yang menguap di labu pertama, labu sebelah kiri, itu jumlah molekul air yang menguap ternyata lebih banyak daripada jumlah molekul air yang menguap pada labu yang kedua.
Sehingga bisa kita tuliskan bahwa tekanan uap pelarut murni itu ternyata lebih besar daripada tekanan uap larutan gula. Misal. Otomatis kalau kita bandingkan ada selisih. Nah, selisihnya di sini kita simpulkan sebagai delta P, di mana delta P di sini menunjukkan penurunan tekanan uap larutan yang dirumuskan P0 dikurangi dengan P. Jadi, kenapa kok judulnya harus penurunan? Karena bisa kita simpulkan berdasarkan gambar percobaan ini bahwa setelah air ditambah dengan gula, ternyata tekanan uapnya atau jumlah partikel molekul air yang menguap itu lebih sedikit daripada labu yang berisi air murni. Sehingga dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa penambahan zat terlarut, apapun itu, akan memperkecil nilai tekanan uap larutan. Itu yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin banyak zat terlarut yang kita tambahkan, maka akan makin rendah nilai tekanan uap larutan. Dan kesimpulan yang terakhir, makin banyak zat terlarutnya, maka selisih penurunannya atau nilai delta P tekanan uap otomatis juga akan semakin besar. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil untuk sifat koligatif yang pertama. Jadi kita ingat-ingat lagi, sifat koligatif tadi menyatakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Tidak peduli apa jenisnya, yang berpengaruh hanya jumlah zat terlarutnya saja. Oke. Berikutnya, Ibu punya gambar. Di sini ada 3 buah larutan dengan jumlah zat terlarut dan pelarut yang sudah digambarkan seperti itu. Coba anak-anak urutkan di antara kelima larutan di atas, urutkanlah dari larutan yang memiliki tekanan uap paling besar ke tekanan uap yang paling kecil. Oke, coba kalian perhatikan. Partikel berwarna putih di sini menunjukkan zat terlarut dan partikel berwarna hitam menunjukkan pelarut. Kalau kita memilih di antara 5 ini, larutan mana yang punya tekanan uap paling besar? Itu jika memiliki zat terlarut yang paling sedikit, ya, yaitu larutan nomor 2. Karena zat terlarutnya paling kecil, paling sedikit, maka tekanan uapnya pasti paling besar. Jadi yang pertama adalah nomor 2. Larutan dengan tekanan uap lebih rendah ditunjukkan oleh larutan nomor 3, diikuti oleh larutan berikutnya yaitu nomor 5, yang lebih rendah lagi yaitu nomor 4, dan larutan yang memiliki tekanan uap paling rendah yaitu larutan nomor 1, karena jumlah zat terlarutnya itu paling banyak. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari ilustrasi ini ya. Oke, berikutnya kita masuk bagaimana cara menghitung
berapa besar penurunan tekanan uap, maka kita gunakan dua rumus ya. Untuk ada dua rumus, yaitu penurunan tekanan uap yang dirumuskan delta P sama dengan XT kali P0. Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan dengan satuan atmosfer atau milimeter Hg sama dengan XT. XT di sini adalah fraksi mol zat terlarut. Jadi XT ini salah satu besaran untuk menyatakan konsentrasi atau menyatakan jumlah zat terlarut. XT ini, T di sini menunjukkan zat terlarut. Jika dijabarkan itu akan sama dengan XT sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total atau mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Ya. Kembali lagi ke rumus awal, dikalikan P0, di mana P0 ini adalah tekanan uap pelarut. Contohnya air, ya. Kemudian delta P di sini bisa kalian jabarkan lagi menjadi P0 dikurangi P. Sama dengan XT kali P0. Ini rumus pertama untuk menghitung penurunan tekanan uap. Rumus yang kedua, jika kalian ingin menghitung berapa tekanan uap larutan, yaitu kita bisa gunakan rumus P sama dengan XP atau fraksi mol pelarut dikalikan P0. Di mana fraksi mol pelarut di sini bisa kalian jabarkan kembali menjadi mol pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Jadi silahkan kalian jabarkan kembali rumus XP di sini menggunakan rumus yang di bawah. Disesuaikan dengan kondisi soal. Oke, di mana nanti mol bisa dijabarkan kembali menjadi massa dibagi mR. Massa dibagi mR. Oke, ini adalah dua rumus yang bisa kalian pakai dalam soal-soal penurunan tekanan uap. Sebenarnya kalian cukup menggunakan rumus yang pertama, ini sudah bisa menjawab juga berapakah tekanan uap larutan. Jadi cukup rumus yang pertama ini boleh, silakan kalian gunakan. Oke. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya bagaimana. Oke. Yang pertama, sebanyak 100 gram sukrosa dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu itu adalah 23,76 mm Hg, maka hitunglah pertama tekanan uap larutan dan yang kedua penurunan tekanan uap larutan. Jadi langkah pertama sebelum kalian mengerjakan atau menghitung soal, pahami soalnya dan kalian tentukan manakah zat terlarut dan manakah pelarut. Itu dulu yang kalian tentukan. Jadi kalau dari soal bisa kalian lihat dengan jelas bahwa yang zat terlarut adalah sukrosa atau gula. Pelarutnya adalah air. Setelah itu kalian biasakan tulis apa saja yang diketahui dan yang ditanya. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Sebanyak 100 gram sukrosa, berarti massa sukrosa sebesar 100 gram. Dilarutkan dalam 500 gram air, massa air 500 gram. Karena di sini melibatkan massa, otomatis kalian membutuhkan nilai MR-nya. Ya,
seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 1 dan 2, kalian tidak asing lagi menghitung massa molekul relatif. Jadi MR ini adalah jumlah total dari AR unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Di mana nanti kalian hitung ketemu 342. Kemudian massa air pun sudah diketahui dan MR-nya juga bisa dihitung. Ketemu 18. Dan yang terakhir yang bisa kalian tulis adalah tekanan uap jenuh air. Maka simpulnya adalah P0 sama dengan 23,76. Nah, yang ditanya ada dua, yaitu tekanan uap larutan atau P dan penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Nah, manakah yang perlu kalian kerjakan terlebih dahulu? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk mengerjakan penurunannya dulu, delta P-nya dulu. Saya pakai rumus yang pertama, delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dibagi tekanan uap pelarut murni. Fraksi molnya saya jabarkan seperti ini, sesuai rumus. Kemudian molnya saya jabarkan lagi masing-masing. Nah, seperti ini, massa sukrosa dibagi MR untuk terlarut dan massa air dibagi MR untuk mol pelarut. Silahkan kalian proses, kalian masukkan angkanya masing-masing, dihitung, diperoleh nilai akhirnya 0,24 mm Hg. Ini adalah penurunan tekanan uap, delta P. Gampang ya, silahkan tinggal memasukkan nilainya saja. Kemudian dari delta P yang sudah diketahui, kalian bisa langsung menghitung tekanan uap larutan gula atau P. Cukup dengan menggunakan rumus delta P itu sama dengan P0 min P. Silahkan masukkan datanya delta P sekian 0,24. P0-nya juga sudah ada, maka P itu bisa dihitung langsung dengan mudah. Tidak perlu menggunakan rumus P sama dengan XP kali P0. Jadi saya hanya menggunakan satu rumus yang ini saja untuk menjawab dua pertanyaan. Sehingga ditemukan ternyata tekanan uap larutan sukrosa itu 23,515 mm Hg. Dan terbukti ternyata tekanan uap larutan gula itu lebih rendah atau lebih kecil daripada tekanan uap air. Gitu ya. Ini adalah contoh soal untuk penurunan tekanan uap. Terima kasih anak-anak. Jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di komen. Silakan di subscribe dan di like. Mungkin bisa di share ke teman-teman yang lain. Jika ada kesalahan, Ibu menerima koreksi. Jika ada saran silahkan hubungi Ibu langsung. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.